Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kita semua untuk belajar bagaimana cara penggunaan HTML dasar sederhana ya. Ya, untuk pemula, nanti kita akan di akhir pelajaran kita akan project sedikit untuk membuat halaman website sederhana saja, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar HTML dasar. Nah, mungkin di next next video kita akan belajar elemen, atribut, heading, paragraf, style, formatting, dan lain sebagainya kita akan pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar HTML dasar dulu. Ya, HTML dasar, ya, itu langsung saja. Pengertian HTML, ya HTML itu adalah bahasa standar, ya bahasa standar pemrograman. Ya. Nah, biasanya ini tidak disebutkan bahwasanya HTML ini itu bahasa pemrograman, tapi dibilang di sini itu standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Nah, ini kan ada singkatannya tuh, Hypertext Markup Language, ya atau biasa disebut orang bahasa markup. Nah, pada umumnya pengguna HTML ini itu intinya itu menyusun bagian paragraf, heading, maupun link ya pada halaman web. Tapi, ya, ada tapinya nih. Meskipun susunannya seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML itu memang bukan bahasa pemrograman. Tadi sudah saya singgung bahwasanya HTML itu memang bukan bahasa pemrograman. Ya, kenapa HTML itu tidak bisa disebut bahasa pemrograman? Ya, dikarenakan ya HTML itu tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Biasanya contohnya bahasa pemrograman Python itu kan bisa menyelesaikan masalah. Kalau yang HTML ini hanya dia mendesain atau membuat halaman website. Nah, di sini dikatakan di situ ada kombinasi teks dan simbol ya, HTML dalam membuat file HTML. Nah, diperhatikan di sana itu ada standar kode internasionalnya, ya, formatnya. Nah, di situ ada dikatakan ada tag pembuka, konten dan tag penutup. Nah, ingat bahwasanya dari mulai tag pembuka sampai tag penutup itulah namanya elemen. Ini itu namanya tag pembuka. Dan tag penutupnya itu ada slash-nya. Sama, tapi penutupnya itu harus ada slash atau garis miring. Nah, kontennya itu ini ya, di tengah-tengah ini, di dalam tag pembuka dan tag penutup. Nah, nanti jangan sampai salah, nanti kita belajar strukturnya yang ada. Ya, misalkan di sini kontennya Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Misalkan seperti itu. Nah, ingat bahwa keseluruhan ini itu adalah elemen. Saya ulang kembali, ini elemen. Terus kemudian tag pembuka itu ada tanda kurung seperti ini. Terus kemudian tag penutup juga seperti itu. Tapi yang membedakan tag pembukaan atau penutup itu ada slash-nya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita tahu ya sejarah HTML. Pasti ada yang tahu, ada yang belum. Ini biasanya dikembangkan tim Berners-Lee. Ialah yang pertama kali yang membuat HTML ini. Nah, biasanya kalau versi HTML itu kalau zaman dulu ya awal-awal pembuatan itu sekitar 18 tag ya. Sekarang itu sudah banyak. Nah, selanjutnya sini ada perkembangan sejarah HTML. Mungkin kalau kalian sudah tahu sebelumnya, ya mungkin ada yang salah dari gambar ini, itu bisa kalian komentar di bawah. Nah, di situ ada perkembangan tahunnya. Sampai saat ini itu ada HTML5 yang lebih terbaru. Ya, pasti setiap HTML-nya itu tahun dan versinya itu biasanya ada perkembangan-perkembangan yang signifikan. Itu menunjang kebutuhan user sebagai development. Biasanya seperti itu. Nah, kita tahu ya pastilah di mana sih kita buat untuk mengoding gitu ya. Sebenarnya bentukan-bentukannya itu sama aja seperti ngoding ya, tapi tidak seperti yang tadi yang saya sudah singgung di awal, seperti pemrograman Python.
C++, C Sharp, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini text editor, nah text editor pasti sudah kalian tahu. Nah, software aplikasi atau suatu program komputer yang memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk membuat, mengubah, atau mengedit file. Nah, nanti kalian bisa atur sendiri sesuai dengan text editor yang kalian gunakan. Nah, ya, ini ada macam yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Ada text editor Notepad++, Sublime Text, Atom, Visual Studio Code. Nah, biasanya saya sedang menggunakan yang Visual Studio Code karena menurut saya Visual Studio Code itu sudah berkembang, ya. Lebih mudah aja digunakan ketimbang text editor yang lainnya. Tapi kalau kalian menggunakan Sublime Text juga bisa, Notepad++, Atom juga bisa. Nah, kita akan masuk pada struktur HTML. Nah, struktur HTML itu ya, itu ada 4 bagian. Pertama ada doctype, kemudian ada tag HTML, tag head, dan tag body. Diperhatikan di sini itu yang pertama tag doctype ya. Nanti saya jelaskan doctype itu apa. Terus kemudian ada tag HTML ini. Ingat bahwa setiap penulisan HTML ya, atau strukturnya itu harus menggunakan tag pembuka dan tag penutup. Ya, jangan sampai lupa. Kira-kira seperti itu. Oke, ini ada doctype-nya. Doctype itu merupakan singkatan dari dokumen, type declaration, dan juga dikenal sebagai DTD. Ya. Nah, ini juga di deklarasi dokumen yang digunakan untuk menginfokan bahwasanya tipe dokumen dan versi HTML yang digunakan oleh aplikasi web browser. Nah, biasanya itu kan tadi kalau kita kembali itu posisinya itu di awal. Dan tidak ada tag penutupnya. Karena menandakan tadi bahwasanya itu untuk menginfokan tipe dokumennya. Kemudian ada tag HTML. Nah, tag HTML digunakan untuk menginformasikan pada aplikasi web browser bahwa tipe dokumen tersebut adalah HTML. Bahwasanya ini itu tipenya itu HTML ya. Maupun dari dia judul halaman web, konten halaman web itu menjadi bagian HTML. Kira-kira seperti itu. Nah, ya, tag HTML juga menjadi wadah untuk semua elemen HTML ya. Elemennya itu tadi yang ini saya sudah sebut, ada title, ada penutup title, terus kemudian ada tag P, ya kira-kira seperti itu, gitu ya. Jadi, semua elemen yang harus berada di dalam tag tersebut kecuali doctype, ya. Nah, tadi saya sudah singgung. Karena doctype bukan termasuk elemen melainkan deklarasi dokumen. Jangan sampai salah, itu struktur pembahasan HTML. Dan ini ada tag head, ya. Dan merupakan tag yang berisi informasi tentang halaman yang tidak ditampilkan di halaman web browser. Nah, nanti ini gunanya untuk memanggil CSS dan lain sebagainya, bisa kita gunakan di sana. Itu ada source, katanya di situ misalkan source CSS atau JS atau lain yang berasal dari luar informasi ya, ada title dan lain sebagainya. Namun, nah ini ada namun ya, ada tapinya. Khusus untuk title akan ditampilkan di title bar pada browser web. Nah, tag title ini yang berada di dalam tag head HTML yang berfungsi untuk menampilkan judul halaman web pada title bar web browser. Oke, ini contohnya. Seperti ini. Ini ya, konten halaman ini itu termasuk bagian konten atau isi dari HTML kita. Itu ya. Posisinya itu di dalam tag body. Ya, seperti ini. Saya kembali dulu. Ini ada text editor tadi ya. Nah, ini. Ingat, ini tag pembuka dan ini tag penutup. Pokoknya dia itu di tengah-tengah. Itu namanya konten. Ya, tadi sudah saya singgung. Terus kemudian elemen title ditampilkan pada title bar. Nah, dia biasanya ada di sini ya. Kalau kita misalkan tab baru, kita buka YouTube, biasanya di atas itu ada tulisan YouTube-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nanti yang akan ditampilkan di atas, kira-kira seperti itu. Nah, itu ada tag body tadi sudah saya singgung sedikit. Merupakan tag yang berisi elemen-elemen yang ditampilkan di halaman web. Atau biasanya konten lah.
seperti itu. Misalnya teks yang berupa paragraf, heading, ya, heading 1 ya hingga heading 6. Nah, biasanya kalau semakin tinggi itu semakin kecil. Itu untuk menampilkan gambar atau image ya. Membuat tabel, terus kemudian lain-lainnya. Di dalam tag body, inilah konten visual dari halaman web ditempatkan. Ya. Ingat bahwasanya setiap konten yang kita buat, mau paragraf itu, mau tabel, apapun itu, semuanya di dalam tag body. Ya, jangan sampai lupa. Kira-kira seperti itu ya. Itu untuk struktur HTML-nya. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan itu aja dulu untuk kita pelajari. Bahwasanya kita harus tahu dulu bahwasanya struktur HTML itu seperti itu ya. Untuk pengantar kita pada hari ini. Mungkin besok atau lusa, mungkin konten yang saya akan buat itu nanti kita akan belajar langsung ke strukturnya langsung. Kita akan membuat gimana caranya membuat struktur HTML yang baik dan benar itu gimana ya. Bagaimana sih cara cepatnya untuk membuat struktur HTML di text editor dengan cepat. Biasanya ada pluginnya, biasanya dipakai lagi. Biasanya kalau saya yang gunakan itu ada pluginnya tersendiri. Itu biasanya otomatis kalau di Visual Studio Code ya. Kalau di Atom juga ada, Sublime Text Notepad++ juga ada. Tapi mungkin memang ada susah di pengaturannya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.